Selamat siang Pak Rois. Halo Pak Rois. Pak Rois. Pak Rois. Halo. Halo Pak Rois. Pak Rois, selamat siang Pak Rois. Yang kelompok 4 mana ya? Belum masuk di main room. Pak Rois, dengar suara saya Pak Rois? Oh, belum ada Pak. Dicoba lagi Pak. Mendengar Bu. Keluar lagi, klik lagi. Ya, siap. Ya. Ini kan sudah direkam Pak. Ini berarti kita berusaha, kita mencoba untuk Ibu Puji saya sudah terima Bu. Pak Isdianto keluar dulu baru coba masuk lagi. Ya, halo. Kelompok 3 Bu sudah. Endang. Ya, halo. Ya. Kita mulai kapan Pak Rois? Seperti yang kemarin saja ya Pak Rois? Dicoba lagi Bu Puji. Ini sepertinya ini untuk apa ya? Berarti kita seolah-olah satu sebagai Bu Puji dicoba lagi Bu Puji. Coba masuk lagi. Coba saya nganu Pak Rois ya. Saya kirim contoh ke WA Pak Rois ya. Apa nanti yang akan kita tanyakan gitu? Pak Rois mungkin. Ya, sebentar Pak Rois. Diinformasikan Ibu Puji kalau belum bisa masuk yang punya headset ya, Pak? Oh, sudah. Oke, sudah bisa. Bisa pinjam headsetnya? Apa? Yang ada aja. Halo Bu Endang. Halo Pak Rois. Pak Rois. Coba saya japri Pak Rois. Pak Rois punya ini enggak? Punya japri Pak Rois ya. Nanti Pak Rois mohon diperlihatkan. Ya. Siap. Ya. Halo Bu Endang, ini saya pakai HP ya Bu Endang? Boleh, sama Pak, saya juga gitu. Ya. Saya pakai HP ini terkait masalah kita yang kemarin. Ini yang jadi ikutnya siapa nih? Kan gantian Pak, kita kan sebagai nanti saya coach, Pak Rois coachi, saya coachi, Pak Rois coach, gitu kan? J. Ini saya yang jadi coach dulu ya Bu ya. Ya. Ya, saya yang ya, kliennya saya, ibaratnya seperti itu. Oke, Bu Endang, terima kasih Bu Endang. Ini Bu Endang, saya mau menyampaikan masalah saya yang terjadi. Jadi saya itu punya siswa yang tidak berangkat. Kata ibunya dia telat. Itu. Kata ibunya dia telat karena habis berantem sama kakaknya sehingga dia itu berangkatnya telat gitu. Namun setelah saya cek dari laporan dari mamanya itu, info mamanya bahwa siswa tersebut ternyata tidak ada di kelas, melainkan tidak berangkat gitu Bu. Kemudian saya tanya kenapa bisa telat, kenapa itu Bu. Katanya itu habis berantem sama kakaknya karena habis ngilangin sandal kakaknya sehingga kakaknya tidak terima dan akhirnya ini dikaploki gitu sama kakaknya, itu dipukul sama kakaknya itu. Jadi siswa saya yang bermasalah ini sebetulnya masalahnya itu bukan sama teman-teman di kelas, bukan, tapi sama keluarganya gitu Bu. Ini mohon pencerahannya Bu Endang. Ya, karena kita ini belajar jadi coach dan coach ya Pak ya.
Jadi J. ini saya sebagai coachnya apa coachnya ya, Pak Rois coachingnya ya. Iya, Bu Endang sebagai coachnya. Otomatis ya, otomatis Pak Rois ini sebagai murid yang tadi tidak masuk. Ya, yang punya murid tidak berangkat, tidak masuk. Ya, nanti di dalam sini berarti kan kita nih sebagai murid dengan guru apa sesama guru yang minta 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 solusi gitu Pak. Guru sama guru. Guru sama guru ya. Oh Ya. ya sudah. Berarti ini berarti kita nanti permasalahan dari Pak Rois nanti kita ini ya. Ya sudah, Oke. kita mulai ya Pak ya. Permasalahan dari saya. Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Rois. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Alhamdulillah, bagaimana kabar Pak Rois siang hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, Bu Endang. Sehat. Alhamdulillah ya Pak, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin mengenai masalah yang kemarin ya Pak. Kelihatannya Pak Rois kemarin menanyakan tentang bagaimana menghadapi anak yang tidak masuk sekolah karena dia ada masalah di rumahnya, yaitu dengan dia di istilahnya diantemi kakaknya karena dia menghilangkan sandal yang ia pinjam gitu ya Pak Rois. Terus Ya, akhirnya anak tersebut tidak sebagai rasa rasa untuk mungkin mengenal dirinya, dia tidak masuk sekolah. Ucapan jengkelnya juga dia tidak masuk sekolah karena dia sendiri. Ya, menurut saya begini Pak Rois. Sebelumnya kita kan harus tahu dulu mengapa anak tersebut tidak masuk sekolah. Tentunya Pak Rois sudah melakukan hal yang benar seperti apa yang disampaikan Pak Rois kemarin. Pak Rois sudah mengkonfirmasi dengan keluarganya, apakah anak ini memang dari rumah tidak berangkat sekolah. Ternyata setelah dikonfirmasi dengan orang tuanya, anak tersebut masuk sekolah, berangkat ke sekolah naik motor, namun kenyataannya di sekolah tidak ada ya Pak ya, tidak sampai di sekolah. Ya, tidak berangkat. Yang dilakukan Pak Rois sudah benar, yaitu mengkonfirmasi dengan rumah dulu. Yang kedua kita nanti memanggil anak yang tadi tidak masuk. Sebenarnya kalau pas saat itu tidak masuk, kita konfirmasi dulu dengan orang tuanya, ternyata tidak. Nanti kalau misalnya sorenya nanti kita konfirmasi lagi sama ibunya sudah sampai rumah atau belum. Kalau sudah mengetahui dia sudah sampai rumah, berarti ketika besok pagi dihimbau untuk berangkat ke sekolah. Mungkin juga dengan mendatangkan orang tuanya. Biar kita menemukan apa ini yang menjadi anak ini kok tidak masuk sekolah. Biar sama, di cross check sama antara orang tua, antara anak tadi, kenapa alasannya kok tidak masuk sekolah, biar orang tua juga tahu, anak juga tahu. Ya. Yang selanjutnya adalah yang selanjutnya tadi dilakukan setelah kita temukan antara orang tua dengan anaknya tersebut, kita beri pertanyaan kepada anak tersebut, kenapa nang, misalnya, kenapa nang kok kemarin tidak masuk. Ya, biarkan anak tersebut menceritakan apa alasannya kenapa dia tidak masuk. Kita coba gali dengan lembut, lemah lembut, dan supaya dia mengungkapkan secara jujur apa yang dia alami, sehingga orang tuanya juga mungkin saat Halo, Bu? Halo? Maaf suaranya. Setelah itu mungkin baru kita cross-check-kan dengan orang tua. Kita sampaikan kepada orang tua alasan mengapa anak tersebut, kalau misalnya mungkin dengan orang tua biasanya tidak terbuka ya Pak. Nanti kita sudah
bisa bicara dari hati ke hati dengan anak tersebut, dan anak tersebut sudah mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, kenapa dia tidak masuk sekolah, dia menceritakan sendiri, nanti kita sampaikan kepada orang tua. Terus saat itu kita cari solusi bersama-sama dengan orang tua, karena itu berasal dari keluarga. Tentunya kita harus bekerja sama dengan orang tua dengan sebaik-baiknya, menyampaikan bahwa anak ini tidak masuk sekolah karena alasan ini, dan biarkan orang tua itu tahu. Orang tua juga nanti bisa menasihati anaknya, kakaknya juga, karena sesuatu itu terjadi kan juga pasti tidak mungkin disengaja, karena memang sesuatu masuk dihilangkan kan pasti ada ya, karena sesuatu mungkin dia tidak ingin menghilangkan, itu mungkin bisa disampaikan seperti itu. Nah, sebagai upaya tanggung jawabnya ya dengan cara mungkin mengembalikan, ada inisiatif minta maaf dulu, si anak tersebut suruh minta maaf pada kakaknya, terus juga untuk mengembalikan sandalnya dengan membelikan, mungkin dengan orang tua menyampaikan ya, menyisihkanlah uang sakunya sedikit demi sedikit, nanti ditambah orang tua untuk mengembalikan sandal yang telah dihilangkan. Itu mungkin seperti itu Pak Rois. Jadi terima kasih Bu Endang atas solusinya. Ya, halo. Ibu bisa mendengar suara saya? Dengar Pak Rois suara saya. Oke. Terima Dengar, Pak kasih Rois. Bu Endang Jelas Pak Rois. atas solusinya ya Bu ya, bahwa masalah ini tidak mungkin bisa saya selesaikan sendiri, karena masalah ini juga masalah yang sangat kompleks, mana harus melibatkan orang tua siswa, melibatkan keluarga siswa, karena siswa ini masalahnya bukan di teman-teman kelas, tidak, sama guru-gurunya juga tidak, melainkan masalah dengan keluarga siswa. Keluarga. Ya, keluarga. Maka saya akan mengambil tindakan untuk merencanakan, yaitu satu, memanggil siswanya, kemudian dua, akan memanggil orang tua, akan mengkonfirmasi tentang kejadian tersebut, karena menurut orang tuanya anaknya itu berangkat tetapi tidak sampai sekolahan itu. Kemudian yang ketiga, saya akan mengambil sebuah kesimpulan yang bertanggung jawab, bahwa apa yang dilakukan anak ini, jadwalnya sekolah, berangkat, belajar, tapi tidak berangkat, itu merupakan suatu kesalahan, dan kesalahan ini tidak boleh terulang lagi, begitu. Oke. Itu nggih, Bendang nggih. Betul Pak Rois. Betul Pak Rois nggih. Baik, terima kasih Bu Endang atas solusinya. Nggih. Pak Rois. Oh ya, ya. Oke, Bu Endang. Sekarang ini ke permasalahannya Bu Endang ya. Saya yang jadi coachnya, Bu Endang yang jadi coachingnya ya. Ya. Baik, saya mulai. Pak Rois mungkin. Ya. Ya Pak Rois. Saya mengalami ada suatu masalah, yaitu adanya mungkin adanya tidak adilnya ya. Ada anak yang merasa dibedakan atau tidak adil perlakuannya hanya karena anak tersebut tidak mengikuti les guru yang mengajarnya. Maka dia merasa dia itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dan bagaimana caranya agar anak tersebut merasa nyaman ketika pembelajaran, disamakan dengan teman yang mungkin sama-sama les di guru tersebut, tetapi dia merasa sama, merasa nyaman, tidak dibedakan hanya karena dia tidak mengikuti les di guru tersebut. Mungkin itu Pak Rois yang masalah yang saya hadapi karena anak tersebut cerita kepada saya. Terima kasih Pak Rois. Terima kasih Bu Endang. Saya sudah menyimak permasalahan yang disampaikan Bu Endang. Sebelumnya, bagaimana kabar Bu Endang hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya, terima kasih Bu Endang sudah berbagi permasalahan, bahwa setiap guru itu punya masalah sendiri-sendiri,
mungkin masalah dengan siswanya atau mungkin masalah dengan teman sejawatnya atau yang lain. Kalau saya melihat ini masalahnya ini bukan masalah di murid Bu Indang. Itu kalau saya melihat Ya, ini yaitu masalah guru Bu Endang. Gurunya itu ya Pak. sebetulnya yang punya masalah dikarenakan muridnya ini tidak ikut les gitu ya Bu Endang ya. Ya Pak. Terus Muridnya Pak, tidak ikut les sama guru yang bersangkutan les sehingga di gurunya dalam tersebut ya sehingga di dalam pelajaran. kegiatan belajar sehari-hari itu siswa ini merasa ada pembedaan dengan siswa yang lain Ya, yang ikut les di guru tersebut gitu. Oke. betul Pak. Ya, saya mengidentifikasi seperti itu Bu Endang. Jadi masalahnya adalah mengapa terjadi pembedaan siswa di dalam kelas dengan guru yang sama dikarenakan hanya tidak ikut les di pelajaran tersebut. Itu. Oke, yang saya Ya, akan tanyakan, apakah Bu Endang sudah mengkonfirmasi dengan siswa tersebut? sudah dikonfirmasi sudah ya Pak. Saya konfirmasinya Sudah. dengan anak tersebut ya, anak tersebut. Oke. Cuman saya memang belum mengkonfirmasi dengan temannya belum. Baru Oh ya, konfirmasi betul. dengan anak tersebut yang ya, Oke. Yang kedua, kalau sudah mengkonfirmasi dengan siswa tersebut, eh, maka Bu Endang juga konfirmasi dengan guru yang bersangkutan. Kita akan ada dicek dulu kebenaran dari apa pembedaan itu di kelas dari gurunya. Apakah mengatakan hal yang sama yang disampaikan sama anaknya, tidak ikut les di kegiatan di rumahnya atau gimana? Sehingga kalau itu terjadi match, kesamaan, maka kita akan tahu bahwa masalahnya itu bukan di siswa, melainkan di guru tersebut gitu Bu Endang. Oke, kalau sudah ya, sama ya anaknya Pak. sudah tanya, kemudian apakah Bu Endang sudah em, mencari solusi di guru BK-nya yang di jenjang yang sama itu? Sementara ini belum Pak, karena saya masih masih untuk mencari dulu bagaimana untuk menyelesaikan Yang kerja masalah ini tangannya ya, dengan menurut Anda? baik. Oke, gitu. Baik, berarti sementara ini masih sama siswanya Bu ya, belum ke yang lain ya Bu ya. Ya, Oke, jadi belum ya Pak. solusinya nanti Ibu bisa tanya sama guru yang bersangkutan, kemudian mungkin kalau itu belum sampai juga, belum selesai juga, kita bisa minta tolong sama rekan kita, mungkin di rekan BK. Di situ nanti mungkin dari rekan BK akan memberikan solusi agar anak itu bisa mendapatkan perlakuan yang sama di saat guru tersebut mengajar di kelas gitu. Betul. Baik. Setelah itu nanti Bu Endang juga bisa membuat sebuah titik terang dari ditujukan kepada anaknya. Misalnya nih, eh, anak ini akan berusaha seperti apa? Akan agar di kelas itu merasakan tidak ada pembedaan gitu. Misalnya nih mengikuti dengan baik meskipun gurunya membedakan itu, dia tetap Ya, tidak dendam istilahnya Bu ya, tidak marah dengan guru yang bersangkutan atau bagaimana itu. Jadi untuk yang terakhir tentang keputusan yang bertanggung jawab, bahwa meskipun terjadi perbedaan di dalam kelas ya, meskipun terjadi pembedaan di dalam kelas, tetap anak ini berusaha untuk mendapatkan hak-haknya sebagai siswa di sekolah tersebut gitu Bendang. Itu Bendang yang dapat saya sampaikan halo Pak Rois. terkait dengan Suaranya masalah. terputus-putus ini Pak. Oh iya Bu.
Ini di sini ini jelas Bu ini Bu. Ini saya pakai ya. Oh, iya. Halo, bisa mendengar Bu Endang? Bisa Pak, sudah tadi yang Oke. terputus-putus. Oh ya, ya, ya. Saya ulangi lagi ya Bu ya. Ya, Oke, saya ulangi lagi. Untuk rencana aksinya nanti Bu Endang bisa bertanya kepada guru yang bersangkutan tentang kejadian tersebut, apakah benar tidaknya itu, karena kita tidak bisa mendengarkan dari satu pihak tanpa kita konfirmasi dengan pihak yang lain gitu. Yang kedua, ya, nanti Bu Endang bisa memberikan sebuah keputusan kepada anaknya ini agar anak ini bisa merasa tidak terjadi pembedaan, bisa mengikuti kegiatan belajar dengan nyaman di sekolah tersebut. Itu Bu Endang. ya Pak. Ya, itu Bu Endang. Gimana? Sudah jelas belum ini? Ya, mungkin bisa saya ulangi ya Pak. Jadi identifikasinya tadi adalah bahwa menemukan anak yang mendapat perlakuan yang tidak adil dari salah satu guru hanya karena tidak mengikuti les di guru tersebut ya Pak. J. Ya. Tujuannya tadi adalah untuk mencari tujuannya adalah mencari Solusi. solusi untuk bagaimana si anak tersebut bisa mendapatkan keadilan yang sama dari guru yang mengajar tadi ya. Rencana aksinya dengan saya harus mengkonfirmasi kepada temannya itu ya, Ya, betul. mengonfirmasi benar atau tidak apa yang dialami si anak tersebut, di samping dengan temannya juga dengan dengan guru yang melakukan Ya, tadi guru yang perlakuan yang tidak bersangkutan. adil pada anak tersebut, guru yang bersangkutan tadi ya. J. Terus tanggung jawabnya adalah memberikan bagaimana anak tersebut sudah mendapatkan keadilan atau tidak saat pembelajaran berlangsung gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali Bu Endang. Ya. Jadi ya, terima kasih Pak Rois, mungkin itu Ya. sudah Ya, mungkin ini kalau umpama nih, Pak, kebetulan saya menemukan masalah yang sama seperti Bu Endang. Ada siswa yang merasa diskriminatif di kelas sama gurunya. Mungkin saya bisa memecahkan masalah seperti yang disampaikan pada siang hari ini gitu. Ya, terima kasih sekali Pak Rois, benar sekali mungkin yang disampaikan Pak Rois tadi sudah bisa memberi pencerahan kepada saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi murid saya tadi. Oke. Itu deh. Bedang, terima kasih. Ya. Ini sepertinya apa? Sudah selesai ya Bedangnya ini? Ya, kita tulis apa ya Pak ya ini? Pak Bu Rasdiana, apakah ini ditulis? Nanti hasil refleksinya di ini Bu, di main room saja. Tadi saya mau tanya saja. dulu. Ini Ya. tadi kegiatan Bapak Ibu yang jadi coach siapa? Yang barusan saya masuk tadi ini. Yang berperan coach siapa? Pak Rois. Atau yang Bu Endang? Yang jadi coach Pak Rois, Bu. Saya coachingnya. Coachingnya, oke. Ya. Ya, oke. Berarti Ibu tadi sudah jadi coach tadi Ibu sudah? Di awal Pak, di awal Ibu. Oke, kalau begitu. Ya. Nanti kita review satu kali ya di mana atau di main room. Tapi sebelum kita kembali ke main room, saya sedikit masuk dulu ya untuk hasil coachingnya Ibu Endang sama Pak Rois. Oke. Boleh ya saya menyampaikan sedikit saja hasil observasi saya. Karena saya ya supaya istilahnya kita penyamaan persepsi lah ini masalah coaching. Iya. Nah, jika saya melihat hasil coaching Ibu Endang sama Pak Rois yang saya sempat saksikan tadi pada saat Pak Rois menjadi coach, Bu Endang sebagai coach, saya merasa ini
apa ya? Lebih ke mentoring Pak Rois. Mentoring, Bu. Iya, jadi kita harus ingat prinsip coaching itu sebenarnya dia memberdayakan coachee. Jadi kita sebenarnya hanya mengajukan pertanyaan Pak Rois. Kita nggak boleh sama sekali memberikan solusi, Berikan. Oh, iya ataupun iya kita iya. hanya kayak seperti tadi pada saat kan gini. Coba kita praktek dulu deh Bu Endang. Saya jadi coachnya ya. Saya coba dengan Iya, permasalahan yang sama tadi kan. Nah, Ya. iya, saya iya coba Ibu. dulu. Siap. Eh, Berarti saya ini gini Bu. Tadi kan persepsi kami itu saya diberi gini sama Pak Rois itu. Saya sebagai muridnya apa Pak Rois sebagai gurunya. Nah, Pak Rois ini kan karena berarti gini, saya itu guru tapi dicurhati anak gitu loh Pak. Bu ada masalah gitu. Padahal salah ya Bu Oke. itu. Harusnya gimana Bu? Enggak, sudah enggak ada masalah. Ini kan Benar gini, ya? permasalahan apapun yang dari coach itu kan bebas, mau permasalahan Oh pribadi gitu dalam dari kelas, anak. Oh gitu. masalah anak, itu Iya, enggak iya. ada masalah sebenarnya. Nah, Oh, enggak masalah gitu. yang jadi ininya nanti coachingnya bagaimana mengarahkan coach ini atau memberdayakan coach sehingga dia bisa menemukan solusi dari Menemukan permasalahannya solusinya itu. sendiri. Ya. Nah, Oh kalau saya gitu melihat gitu. tadi hasil coaching Ibu sama Pak Pak Rois, makanya saya Rois. tanya siapa yang jadi coach. Nah, lebih ke mentoring ini Oh iya, prosesnya, bukan menyampaikan. artinya dia full Pak Rois jadi mentor. Nah, sementara Iya iya coaching itu iya kan iya. dia memberdayakan coach kita enggak. Misalnya begini Bu, saya misalnya Iya, awali gini. Eh, iya. Bu Endang, kok ini ya tadi saya lihat tadi Bu Endang ngehubungin saya, katanya apa ada masalah nih, terus sedikit ingin membutuhkan bantuan gimana caranya Ibu bisa menyelesaikan masalahnya Ibu. Kira-kira masalahnya Ibu apa? Kan gitu, coba. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya ini punya masalah yang agak susah saya selesaikan karena satu saya ini kaitannya dengan teman diri sendiri, satunya adalah saya sebagai guru dari anak tersebut. Jadi begini Bu, saya itu punya anak di kelas itu dia itu merasa tidak tidak di anak tirikan atau tidak di, tidak diberi keadilan karena hanya dia tersebut tidak mengikuti les di teman saya yang mengajar di kelas tersebut lah. Bagaimana ini kok saya itu juga mau mau menyelesaikan tapi itu juga teman sendiri bingung mau menyampaikannya. Begitu Oh, Ibu. jadi ceritanya Ibu ini masalahnya ini ke temannya, nggak enak gimana cara menyampaikan supaya perlakuannya adil begitu kepada Iya, siswa-siswanya. iya Bu. Iya Oh, Bu. gitu. Satu anak Nah, saya itu biar Yang dia itu itu ini nyaman apa nama? belajarnya, Langsung ke satunya saya gurunya. Gak usah. oh, oke. Nah, kira-kira ini fokus untuk tujuan kita hari ini yang Ibu harapkan itu apa dari sesi pertemuan kita hari ini? Yang Ibu harapan Ibu, tujuan yang Ibu harapkan. Saya ya ingin mendapatkan bagaimana anak tersebut nanti bisa belajar dengan nyaman, saya pun juga bisa menyampaikan tadi kepada teman saya dengan tidak menyakiti hatinya begitu. Oke, berarti tujuannya Ibu harapkan bagaimana bisa memberi Buat pencerahan atau bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu yang tentang satu, masalah ini. Kemudian yang kedua, siswanya bisa belajar nyaman. Gitu iya ya. Ibu, Oke, begitu ya Bu. Ya, baik. Nah, kira-kira eh, apa yang Ibu sudah kira-kira apa yang Ibu rasa hal-hal yang menjadi kelebihan Ibu ketika ingin atau kemampuan Ibu yang Ibu bisa andalkan dari Ibu ketika ingin mencapai tujuan yang tadi. Yang pertama mungkin ingin supaya disampaikan ke rekan sejawat Ibu dan pembelajaran itu bisa tercipta dengan rasa nyaman. Apa kira-kira yang Ibu yang rasa miliki ini kemampuan saya, Bu, gitu misalnya. eh, ya saya ingin yang pertama adalah saya ingin mendekati anak yang tadi tadi apa merasa tidak adil itu untuk istilahnya menguatkan atau membuat dia menjadi semangat lagi untuk belajar. Mungkin nanti saya ingin menyampaikan ya nanti ibu coba saya coba komunikasikan dengan guru yang kamu ini tadi dan kamu harus tetap belajar yang
rajin belajar yang sungguh, kalau misalnya kamu nilainya bagus, pasti juga kamu akan mendapatkan nilai yang terbaik tanpa kamu harus dibedakan dengan teman yang lain. Mungkin itu sih akan memberi semangat untuk anak tersebut. Oke, berarti Ibu termasuk orang yang mampu memotivasi orang lain ya. Artinya Ibu merasa bahwa Ibu bisalah memotivasi orang lain. Nah, kira-kira kalau menurut Ya, Ibu, Bu. apa solusi mungkin yang Ibu bisa pikirkan untuk saat ini untuk bisa menyelesaikan masalah Ibu? Yang pertama mungkin saya akan konfirmasi dulu dengan guru mata pelajaran yang anak merasa dibedakan tadi. Nanti saya akan bicara dari hati ke hati, menyampaikan apa yang dirasakan oleh murid saya tadi dengan tanpa menyebut nama anaknya, biar ibu guru tersebut juga bisa merasakan apa benar dia merasakan seperti itu. Begitu, Bu. Kita mencoba untuk berbicara dari hati ke hati dari tanpa hati ke hati, ya. anak, supaya mungkin anaknya juga nyaman, tidak merasa takut, nyaman, betul itu. Nah, selain dari solusi itu, kira-kira apalagi yang mungkin yang bisa menjadi alternatif solusi Ibu yang lain? Selain dari mungkin berbicara mungkin langsung ke gurunya, mungkin ada yang alternatif lain yang mungkin Ibu bisa pikirkan yang menjadi solusinya. Ya, yang kedua saya akan mengajak atau akan memberitahukan kepada murid tadi untuk semangat dalam belajar. Misalnya yang di ini kan mata pelajaran A gitu, Bu. Kamu harus lebih semangat untuk belajar mata pelajaran A tersebut, biar kamu itu tidak mendapatkan nilai jelek dan kamu mendapatkan nilai yang bagus agar dihargai oleh guru tersebut itu. Gitu. Ya, berarti memotivasi langsung ke siswa ya, Bu? Motivasi, ya. Oke. Memotivasi langsung ke siswa. Yang tadinya berkomunikasi rencana pertama berkomunikasi dulu sama gurunya, yang kedua itu langsung ke siswanya untuk memotivasinya. Iya. Oke, nah kalau boleh diberi ukuran ini skala, sekarang usaha Ibu berada di mana nih untuk mencapai tujuan tersebut? Andaikan diberi angka 1 sampai 10, di nomor berapa nih skala usaha Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? 8 ya, Bu, karena hasilnya belum 8, Bu. Oh, 8 ya. Oke. Ya. Nah, kira-kira prioritas Ibu dalam rencana solusi itu kira-kira yang lebih diprioritaskan yang mana nih rencana aksinya atau rencana solusinya? Yang pertama kali adalah saya akan memotivasi anak untuk lebih giat belajar dari mata pelajaran yang disampaikan Ibu tadi, agar dia tidak tertinggal dengan temannya dan menunjukkan bahwa dia itu memang mampu dan bagus dalam hal tersebut. Yang kedua, saya akan tadi mengkonfirmasi dengan guru yang merasa dia dibedakan tadi itu. Oke, jadi prioritas Ibu yang pertama itu memotivasi langsung, itu yang paling penting menurut Ibu ya. Oke, biar mungkin bisa menunjukkan diri anak tersebut sehingga biar tidak ada celahnya biar tidak ada celahnya dia dijatuhkan gitu, Bu. Kira-kira strategi apa nih yang Ibu bisa gunakan untuk melaksanakan aksi Ibu tadi atau rencana aksi Ibu tentang memotivasi langsung seperti apa? Bisa nggak diceritakan sama saya kira-kira seperti apa nih nanti prosesnya? Prosesnya yang pertama kali adalah yang pertama adalah memanggil anak tersebut dan memotivasi anak untuk belajar mata pelajaran tersebut lebih giat lagi dan harus menunjukkan bahwa dia mendapatkan nilai yang terbaik dan selalu aktif dalam pembelajaran ibu beliau, pembelajaran mata pelajaran tersebut. Yang kedua, saya juga akan mengkonfirmasi dengan ibu mata pelajaran tersebut supaya mendapatkan solusi bahwa apa yang mungkin dilakukan itu kurang tepat gitu itu. Dari hati ke hati. Memanggil anak tersebut, setelah itu memotivasi bagaimana supaya proses belajarnya ya lebih bagus. Oke, prosesnya ya. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu ini ukuran kesuksesan dari strategi Ibu ini kira-kira seperti apa nantinya? Misalnya Ibu katakan sukses jika seperti apa nantinya ini? Ya. Sukses apabila anak tersebut merasa nyaman belajar di
pelajaran tersebut dan mendapatkan nilai yang optimal dan dia merasa tidak dibedakan lagi. Dan ibu guru tersebut juga akan nyaman atau akan mengajar dengan baik dan tidak membedakan anak tersebut. Oke. Dan tidak ada keluhan dari anak tersebut lagi gitu Bu. Oke. Nah, gini ya Bu, untuk berbicara tentang strategi aksi kita, itu kan namanya hambatan ya Bu, pasti ada. Kita tidak berpikir bahwa ini akan berjalan semulus yang kita pikirkan. Nah, kalau menurut Iya. Ibu bagaimana antisipasi Ibu nih dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Misalnya strategi Ibu tidak terlaksana dengan baik, kira-kira bagaimana kira-kira harapan atau antisipasi Ibu dalam mengatasinya nantinya? Kita akan mengajak untuk rekan lain untuk berkolaborasi ya Bu, berkolaborasi untuk mencari solusi yang terbaik mungkin dengan menggandeng guru BK itu. Oke, menggandeng guru BK, artinya melibatkan guru BK ya, Iya, Bu. melibatkan guru Oke, BK sih. baik. Kira-kira ini rencana aksi Ibu ini kapan untuk rencana Ibu untuk bisa dilaksanakan? Secepatnya Bu, Oke, secepatnya ya. Eh, secepatnya ya, agar anak juga terus merasa nyaman. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan rencananya secepatnya minggu depan sudah terlaksana. Nah, dan apa yang Ibu harapkan Amin, bisa tercapai. Kira-kira apa yang Ibu amin, bisa amin. simpulkan Terima kasih Bu. dari hasil coaching kita hari ini? Ya. Jadi yang saya simpulkan dari hasil coaching kali ini adalah eh, seorang coaching diberi kesempatan untuk menemukan solusi sendiri, eh, solusi apa yang dihadapi dengan sendirinya dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh seorang coach tadi Bu, dan mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke. Nah, Gitu. kira-kira kapan Bu bisa kita lanjutkan atau kita mengadakan tindak lanjut terkait rencana aksi Ibu yang akan Ibu laksanakan secepatnya? Minggu depan ya Bu. Oke, setelah selesai Ibu melaksanakan aksinya ya, berarti Kan, kita adakan lagi yes, tindak lanjut, yes, gitu ya rencananya Ibu ya. Oke, yes, untuk yes, melihat ya apakah Ibu. sejauh rencana aksi yang Ibu lakukan sudah berhasil atau tidak, ataukah mungkin kita butuh lagi pengembangan untuk coaching selanjutnya, gitu ya. Ya, Oke, ya, terima kasih. Nah, ya Ibu. demikian Ya, Ibu, demikian Pak Rois. Tadi ya, lebih sip. kurang Ya. contohnya Bagus, bagus. seperti itu. Sip. Oh ya, Saya sudah nggak ada gambaran. Ya, ya, Oke, ya. Terima mungkin kasih. seperti itu. Saya nggak mentoring sama sekali. Saya cuman Ya, menangkap apa-apa yang menjadi mengarahkan ya Bu. kesimpulan Ya, Ibu Endang. betul, Setelah betul, itu betul. saya ngembangkan lagi. Nah, dengan sendirinya kan Ibu Endang bisa terpikir, oh yang ini, yang ini. Nah, setelah saya katakan lagi ketika solusi Ibu kan kita tidak selamanya berharap bahwa ini akan mulus. Tidak berpikir bahwa ini akan lancar-lancar saja. Nah, pasti ada hambatan. Nah, Saja. Ibu kan berpikir, oh melibatkan guru BK nih. Nah, bukan dari saya kan, maksudnya ini semua ide keluar Ya, dari coach itu. Oke, seperti itu betul, betul. Ibu. Sip, Mohon sip. maaf ya, saya cuma sedikit Siap. Terima memberikan kasih ini Ya, supaya banyak. Terima kasih kita banyak. satu ya persepsi. Ya, ini ya. Nah, aja Bu. Tidak sedikit Bu. Ini Apa masukan yang namanya? luar biasa. Terima kasih Bu Rasiana. Nah, ya. Itu ya Pak Rois Jadi ya. nanti karena Kita kita akan dapat berlanjut ilmu ya ke Pak Rois. demonstrasi kontekstual, jadinya kan nanti di situ ada praktek lagi Bu. Oke. Jadinya nanti ya. setelah kita sama semua persepsinya nanti Oke. enak juga penilaiannya gitu. Oke. Ya, Oke Bu Bu, kalau saya keluar maaf ya, Ibu, Bu saya out Rasiana ya. maaf tanya. Ini kembali ke Oke, ruang oke. utama kapan Bu? Silakan kalau sudah boleh kembali sekarang. Kenapa Bu Endang? Oke. Silakan monggo Bu Ibu Endang. misalnya untuk yang demonstrasi kontekstual itu berarti kita menghadapinya dengan anak langsung ya Bu, nanti yang di Oh, itu nanti untuk masalahnya dengan aksi nyata, Bu. Demonstrasi kontekstual sebentar baru aksi kita nyata. jelaskan sekaligus, iya. Nanti Oke, kita siap, siap, selesai siap deh. ditutup Terima baru saya kasih jelaskan Ibu. itu. Oke. Siap Ibu, Assalamualaikum. Saya terima keluar kasih dari sini ya. banyak. Waalaikumsalam. Pak Rois, halo. Pak Rois, Ya, halo. Pak Rois. Halo Ya. ya. Itu ya Pak Oke. Rois. Makanya saya tuh ngasih pertanyaan di Pak Rois itu loh. yang di WA, WA. Itu kan gambarannya itu, tapi enggak apa-apa Pak Rois. Kita kan ini latihan tadi. Yang di WA Pak Rois ada toh? Sudah dibaca? Saya. Ya, saya itu WA Pak Rois. WA Japri Pak Rois.
Saya baru baca ini. Ada apa? Tunggu kembali Itu Pak Rois besok ke ruang utama Bapak Ibu. Silakan. siap Ibu. Nggih, terima kasih. Oke.